Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sallam wa ala lanjut kita kepada materi pasal tentang furudul wudhu, hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu, atau istilah umumnya kita sering dengar rukun wudhu. Jadi hal ini harus dilakukan dalam yang disebut wudhu itu ya ini gitu, artinya nggak boleh ditinggal salah satunya. Nah, selain nanti ada istilahnya furudul wudhu, kita akan mendengar juga istilah makruhatul wudhu, hal-hal yang ketika kita lakukan dalam wudhu itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahalanya. Juga nanti ada namanya sunanul wudhu, hal-hal yang jika kita kerjakan maka dapat menambah pahala wudhu. Juga nanti tentu saja kita akan mendengar istilah mubtilatul wudhu, yang dapat merusak wudhu atau membatalkan wudhu gitu. Nah, disebutkan dalam kitab tentang furudul wudhu, wa dzakara al-musannifu al-furudul musannifu al-furudha fi qawlihi wa furudul wudhu'i sittatu asya'a ahaduha aniyah. Jadi fardunya wudhu itu ada 6. Pokoknya diingat-ingat, yang disebut wudhu itu yang melakukan 6 hal ini. Nah, apa? 1. Ahaduha an-niyah. Yang pertama adalah niat. Hakikatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Yang dimaksud niat itu apa? Secara syariat, hakikatnya adalah kamu itu punya rasa untuk menyengaja melakukan sesuatu yang itu dibarengkan dengan mengerjakan sesuatu itu. Jadi di diri hati kamu sudah punya niat untuk melakukan wudhu, kemudian dalam niat itu dibarengkan dengan melakukan wudhu. Nah, wa takunun niyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Jadi niatnya wudhu itu terjadi ketika kamu membasuh awal bagian dari wajah. Biur yang pertama, atau diingat-ingat, biur yang pertama itu adalah tempat kamu menyengaja atau niat wudhu. Misalnya kita berniat ingsun wudhu. Jadi kalau kita nawaitul wudhu itu kita niatkan dengan lafaz atau dengan lisan, itu untuk membantu hati. Jadi niat yang utama itu yang di hati, bukan yang di lisan. Nah, lisan ini kita ucapkan untuk mendapat sunnah dan juga membantu hati kita untuk niat dalam wudhu, atau istilahnya latihan. Ay muqtaranatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Jadi yang dimaksud niatnya wudhu tadi memang benar-benar berbarengan ketika kita biur yang pertama. Jadi pas di hati ingsun wudhu anggo ngilangi hadas cilik lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala lah. Ketika lillahi ta'ala nya itu dibarengkan dengan biurnya yang pertama. Jadi tidak perlu diratakan dulu baru sambil niat baru lillahi ta'ala. Ndak, pas biur yang pertama itu niatnya dilakukan. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Jadi bukan sebelumnya ataupun setelahnya. Fayanwil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadasin min ahdasihi aw yanwi istibahata muqtakirin ila wudu'in aw yanwi fardhal wudu'i awil wudu'a faqat awi taharata anil hadas fa illam yakul anil hadas lam yasah. Jadi intinya ketika kita wudhu, niat yang utama adalah menghilangkan hukum dari hadas kecil. Pokoknya ketika wudhu adalah inti niatnya adalah menghilangkan hadas kecil. Wasani ghuslu jamil wajhi. Yang kedua, furudunya wudhu. Hal yang dilakukan ketika wudhu adalah membasuh seluruh wajah. Wahadduhu tulan mabaina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lihyaini wa humal azmanil ladzani yanbutu alaihimal asnani sufla wa yastami'u muqaddimuhuma idzaqani wa muakhiruhuma fil udhuni wa hadduhu ardan ma bainal udhunaini dan seterusnya. Jadi
Yang dimaksud membasuh wajah itu adalah ya memang seluruh wajah. Nah, batas wajah itu mana? Kalau atas itu adalah tempat tumbuhnya rambut normal secara umumnya. Jadi kalau botak tidak perlu sampai belakang. Kemudian samping ini, samping batasnya itu adalah telinga, nah, segini. Kemudian bawah ini adalah sampai tulang dagu, nah segini. Ini batas normalnya segini. Net, untuk diluruhi sedikit untuk cari aman. Kemudian kalau orang yang memiliki rambut di wajah misalnya, nah itu tetap harus dibasahi sampai kulitnya ya kena gitu. Dan bagi orang yang berjenggot, kalau jenggotnya tipis ya tetap di sela-sela. Nah tapi kalau punya jenggot yang tebel, saking tebelnya sampai ketika ngomong gitu nggak kelihatan anunya, kulitnya, maka cukup dibasahi jenggotnya luarnya saja, tidak perlu dibuka-buka, tidak apa-apa. Wasalisu, dan yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Nah, perlu dipahami nanti ada istilahnya membasuh dan mengusap. Kalau membasuh, airnya itu harus banyak, biur gitu, itu membasuh. Tapi kalau mengusap, cukup tangannya saja dibasahi, kemudian diratakan airnya, itu namanya mengusap. Tapi kalau membasuh harus biur. Nah, yang dimaksud rukun yang ketiga ini membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Fa'ilam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma wa yajibu ghuslu ma'al yadaini min sya'rin basil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira Jadi intinya adalah ada tambahan lagi, wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma' ilaih. Kemudian dalam membasuh tangan sampai dengan siku, kalau dia itu tidak punya siku nuwun sewu, maka dikira-kira mana tempat siku itu. Misalnya ada orang yang tangannya itu lurus, tidak punya siku, balungnya dawa full ini, maka batas siku itu ya dikira-kira normalnya nih gitu aja. Wa ghuslu ma'al yadaini min sya'rin. Kalau di sini ada rambut-rambutnya juga harus dibasuh. Wasil atin, misalnya ada bisul ya dibasuh. Wa usbu'in zaidatin, misalnya jari ini lebih dari 5, lebihannya itu juga harus dibasuh. Wa adhafira kuku ini juga harus dibasuh. Wa yajibu izalatu mahtahtaha, kalau di dalam buku ini ada kotoran, min wasakhin yamna'u wusulal ma, ada kotoran yang menyebabkan air itu tidak membasahi kuku dan jari, maka kotorannya wajib untuk dihilangi. Rabi'u, dan yang keempat, mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, au khunsa, juga wandu atau banci istilahnya. Au masu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, jadi membasuh kepala itu biur. Au masu ba'di sya'rin, ataupun cukup dengan mengusap sebagian rambut, jadi tangannya basah, share dari keran misalnya, cukup dilapke ngene tok ning rambut, itu sudah cukup sah fi haddir ra'si, jadi sebatas bagian kepala. Ini ya umumnya kepala adalah yang dimaksud, kepala adalah gun tumbuhnya rambut. Bala tuta'ayyanul yadu lil masyi bal yajuz bi khirqatin, jadi kadang juga cukup dengan kalau ini untuk kondisi darurat ya lebih pantas sih, yaitu ngusap kepalanya menggunakan kain yang basah. Wa ghairiha walau ghasala ra'sahu batala masiha jaza walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Juga boleh hanya sekedar menempelkan, tidak perlu diusap, pokoknya tangan yang basah sudah kena air cukup ditempel saja, itu pun sudah sah. Wal khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini
membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Ini gak bisa tak contoh nih. Masa kira tak unggah. Nah, intinya yang disebut kaki, anggap saja ini kaki. Kaki itu ya segininya kaki itu ya, ini disebut kaki. Kemudian ma'al ka'bah ini yaitu sampai dengan mata kaki. Mata kaki itu yang ada penolalannya itu, jadi rodok dipunjuli munggah. Jadi semen ini batasnya ketika membasuh kedua kaki. Nah, keterangan selanjutnya sama, yakni ketika ada jari tambahan atau ada bisul rambut di kaki, maka itu semua wajib dibasuh. Wasadisu, dan yang keenam, yang penting adalah tertibu, dilakukan secara tertib urut. Jadi niat tadi harus bareng dengan membasuh, kemudian basuhannya, kemudian yang ketiga tadi ada tangan, yang keempat ada kepala, dan yang kelima adalah kaki. Itu semua harus dilakukan secara urut, artinya tidak boleh salah satu didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.